Me, Miss Judith. Senang sekali bertemu dengan Anda semuanya selama 1 bulan ini. Hari ini baru saya live lagi. Kolega, saya mengundang salah satu pakar konten. Namanya adalah Ibu Florentina Mary atau Ibu Mary. Dan hari ini beliau akan share bagaimana caranya membuat konten yang menghasilkan. Saya juga ingin tahu. Sesudah itu beliau juga punya satu komunitas yang namanya WFH. Apa ini? Mungkin nanti bisa di-share oleh beliau. Dan tidak hanya itu juga, yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya adalah ketika Anda punya kebutuhan bahasa Inggris apapun itu, send me a DM and let's chat there. Saat ini saya memiliki beberapa program, salah satunya adalah untuk yang baru belajar bahasa Inggris, benar-benar dari nol dan belum tahu apa-apa. Ada juga untuk yang sudah tahu tapi ingin melancarkan. Ada juga program khusus untuk grup kelas. Saya punya beberapa orang yang minta supaya mereka itu dibuatkan kelas khusus untuk engineer. Gimana caranya untuk bisa menjelaskan proses kepada klien. Wah, ini menarik sekali. Anda punya kebutuhan seperti itu, silahkan menghubungi saya. Send me a DM. Alright, saya akan invite Ibu Mary. Beliau sudah Halo, ya, selamat selamat pagi, pagi, Mary. Miss Judith. Gimana Kita kabarnya, ketemu, Bu? wah sehat, luar biasa saya. Iya, siap. Ini kita Iya, ketemu ini, saya udah 2 minggu, saya pingin sekali ketemu sama Ibu. Saya lihat Ibu iya, punya IG Live, iya. jadi saya tuh sampai kapan ya Jumat ini datang. Hari ini datang juga. Kita bertemu baru pertama kali di IG Live, Ibu ya. Iya, ya, benar banget, Bu. Jadi Iya, saya saya tuh gimana ya? Satu jam itu kayaknya nggak cukup ya buat apa interview Bu Mary gitu loh. Karena saya rasa banyak ya ilmu yang saya pingin tahu gitu loh dari Ibu. iya, Kalau WA itu kayaknya kurang dapet, Bu. kurang ini ya. Iya, harus kayak Itu begini gitu loh. Harus kayak ngetiknya begini. juga pegal, Bu. Iya, Jari, betul. jarinya pegal. Terus udah gitu apa ada ini gangguan. Kalau ini kan kita fokus ya dengan apa Yes, bicara betul. lewat IG Live Betul, ini. betul. Betul. Ibu tahu nggak? Jadi kalau Ya, hari Jumat itu saya bikin ya. program yang dalam Hmm. bahasa Indonesia. Oh, Ah, ah. saya nggak. Karena Saya, iya, Bu. Karena dari Senin sampai Kamis saya kan live hmm. terus tapi dalam bahasa Inggris. Nah, khusus Wah, untuk hari keren. Jumat saya ngerasa ada banyak sekali kita punya teman di sini, Hmm. kita punya kolega itu yang punya pertanyaan dan nggak tahu mau cari jawabannya di mana gitu. Jadi saya pikir Hmm. mendingan saya undang pakar-pakar dalam bahasa Indonesia di hari Jumat. Ya. Oh, Karena hari Jumat kayaknya agak lowong, Bu. ya. Kayaknya ya. Uh-uh. Tapi buat saya nggak ada hari lowong sih, Bu. Senin sampai Jumat kayaknya penuh Ya terus. hebat, hebat. Saya lihat IG-nya Ibu. Waduh, semua IG live kebanyakan. Loh, Bu, malah saya belajar itu ya dari yang lain-lain loh, Bu. Itu saya maksudnya Ya. apa ya? Makanya saya pingin tahu dari Ibu tuh seperti gimana sih gitu ya. Saya kepingin dapet gitu loh karena apa ya? Ini sesuatu yang baru buat saya. Saya baru bikin ini setahun loh, Bu. Oh, setahun. Baru setahun. Sam, Malah belum setahun setahun. jadi setahun bikin IG live gitu. Iya, hampir setahun malah. Oh, Hampir setahun dulu. Saya mulainya itu bulan bulan Juli, akhir Juli masuk oh. Agustus. Jadi belum Hmm. setahun berarti kan? Nah, saya Ya, juga waktu Ibu namanya disebut sama Pak Kuswandi, saya langsung ya. cari siapa ini yang namanya Bu Mary. Berarti Waktu saya berarti Ibu lihat, wow, keren berarti juga Ibu nih. baru apa istilahnya kalau IG live itu Ibu sudah mau berjalan ya. Kalau saya Ya, masih apa tengkurap.
Waduh. karena karena saya baru baru kira-kira sebulan apa 2 bulan inilah baru saya baru keluar dari zona nyaman berkat mentor saya ini. Iya, ya. Makanya saya mau ngobrolin itu juga tuh, Bu. Mak, Iya, saya kalau Ibu tanya, apa saya udah pasti? Sama sekali belum, Bu. Sama sekali. Saya iya. itu baru belajar, ya kemarin Juli itu, saya sama Hmm, sekali nggak ngerti, Bu. Yang gini-ginian tuh nggak ngerti. Banyak, hmm, hanya banyak dengar, baca, nonton. Terus saya bikin hmm. aja. Karena kalau kita bikin, kan kita Iya, pasti dapet kesalahan kan, Bu. Kan kita iya, bikin pertama, benar. pasti kita jatuh Iya, kan. pasti Kita iya, gagal. Ya, saya iya. belajar dari kegagalan itu Oh, gitu. jadi Jadi apa otodidak ya, belajar sendiri ininya. otodidak, yes, otodidak. Terus Keren. saya itu ngeliatin, misalnya kayak kapan hari ya, saya itu follow Pak Kuswandi itu udah lama loh, Bu. Suandi, Bu, Pak Pak Suandi, Suwandi, sorry. Pak Suwandi Suandi itu ya. udah lama. Waktu itu Iya. kalau nggak salah beliau di interview siapa ya, kalau nggak salah karyawan milioner atau gimana gitu, Oh saya iya, lupa. iya. Bu Christine. Sama Bu Christine ya. Iya, Bu Christine. Jadi saya follow beliau berdua itu. Iya, Sama Pak Suwandi gitu. iya. Jadi waktu beliau mention namanya ibu, langsung saya cari yang mana sih orangnya gitu. Bu, tahu nggak saya itu ya, waktu DM ke ibu, saya Iya. SKSD aja gitu waktu itu. Karena maksud saya gini, benar Bu, Iya. saya ngerasa gini ya Bu ya, kalau orang yang bagus Ya. itu jangan pernah dilepas gitu loh. Mesti Hmm. harus dihubungin langsung gitu loh. Saya waktu itu ngerasa, wah ini kalau misalnya saya nggak dibales, ya nggak apa-apa. Karena saya juga, siapa saya gitu kan, saya nggak kenal ibu gitu. Tapi waktu ibu balas, wah saya bilang, wah luar biasa. Saya langsung bilang, aduh saya harus pakai momentum ini nih, untuk invite ibu di sini kan. Jadi pas ibu bilang, oke, wah, saya seneng banget Bu. Saya bilang, wow luar biasa. Saya juga sama, Bu. Saya sempat kaget juga. Lah, saya apa kita kan belum saling mengenal ya. Totonya Bu Judit itu ini saya undang saya ke IGLove, saya sempat waduh, saya bilang saya juga sama seperti yang Ibu alami. Ya saya ini siapa gitu kan? Karena kan saya memang orang baru juga. Saya terjun di Instagram ini juga setahun ini, Bu. Baru setahun ini saya terjun Oh, di baru. Jadi makanya keren. saya kaget juga sempat diundang sama ibu yang saya sama sekali nggak kenal tapi mau mau langsung Wow. undang saya gitu. Wow, Terima kayaknya kasih memang sebelum. kita, iya, kayaknya kita dipertemukan ini memang Iya, benar-benar sudah memang waktu yang tepat kali itu waktunya ya. sekarang. Iya. Iya ya, iya saya rasa kayak Iya, gitu sih. Saya rasa, iya, jadi Bu, kayaknya ya waktu itu saya iya. ngerasa kayaknya saya kayak ada apa ada insting gitu loh Bu. Kalau saya kontak Ibu, kayaknya kemungkinan besar Ibu terima gitu loh. Kayaknya ya gitu. Saya ada perasaan kayak gitu loh. Gak tahu itu apa ya namanya, saya nggak ngerti deh. Tapi saya Iya. ada ngerasa kayak gitu loh. Karena waktu itu ibu, waktu Bu siapa waktu itu yang bicara, saya lupa ya, waktu sama Pak Suwandi itu ya. Langsung Mm. ibu ibu kan ada slogannya ya, apa ya, mulai sebelum bisa atau apa Bu Iya, namanya? iya mulai sebelum siap. Mulai sebelum siap. Nah, waktu Iya. ibu tulis kayak gitu, itu saya tergerak banget. Saya pikir, wah, Oh, kayaknya ibu ini orangnya asik gitu loh. Karena waktu beliau bicara, ibu langsung iya, kasih penguatan itu ya. Saya bilang, wah iya. ini pasti beliau mentor, saya bilang gitu. Karena langsung nulis itu kan. Saya bilang, oke, kalau mentor pasti orangnya asik gitu. Langsung saya, Enggak, saya kenapa saya bilang mulai sebelum siap itu karena saya memang mengalami sendiri, Bu. Jadi saat oh, saya belum siap, tapi mentor saya itu memberi dorongan pada saya kalau saya itu bisa gitu, kalau saya itu mampu gitu kan. Dan iya sebelumnya sih. itu saya memang dikasih afirmasi, ya Ya. itu yang membuat memberi penguatan pada diri saya, yaitu saya berharga, saya mampu dan saya pantas. Karena selama ini saya selalu berpikir negatif. Saya merasa Oh, apa saya bisa gitu kan, karena saya kan hanya ibu rumah tangga saja gitu kan, yang mengurus anak ya kan. Jadi saya nggak pernah istilahnya kayak orang tuh bergaul keluar atau kerja di luar gitu kan. Saya nggak pernah ini gitu. Jadi pas saya dipertemukan dengan komunitas saat pandemi ini, jadi membuat saya, waduh ini mungkin saya juga merasa punya insting ini saya mungkin ini jalan saya gitu loh. Jalan saya ini bertemu dengan komunitas Pak Swandi, ya komunitas Destu itu.
saya harus coba, saya harus lakukan gitu kan. Padahal saya nggak tahu, nggak punya pengalaman sama sekali, jadi saya belum siap benar-benar. Jadi Iya, iya. akhirnya saya mulai gitu, ya Iya, kan? wah, luar biasa, luar biasa. Itu yang Iya. membuat saya, itu yang bikin saya, Bu, tertarik untuk kontak Ibu. Itu, Oh, iya, slogan Ibu itu, iya, beneran, beneran. Dan ya, hanya itu aja membuat saya tuh mikir, pasti pasti Ibu ini orangnya positif gitu loh. Saya ngerasa gitu aja nah, waktu itu. Pasti ya, positif, terus pasti mentoring orang gitu. Karena kata-kata penguatan kayak gitu tuh datang dari seseorang yang bisa jadi udah iya, ngalamin, dan melakukan. Dua itu iya, penting banget, Bu. Nah, dua iya, ini itu hanya dibikin sama orang-orang yang emang mau jalan gitu loh, yang apa iya, ya, tough mungkin bergerak, ya. Yang bergerak gitu kan. ya Jadi kan? saya pikir, wah kalau saya hubungin ibu ini, kayaknya bakal diterima. Beneran, pas ibu bilang oke, waduh, saya seneng banget, Bu, beneran. Saya sampai, wow, ini luar biasa. Makanya di caption saya itu kan saya tulis, kita itu sebenarnya total strangers gitu loh, Bu. Iya, Saya iya nggak kenal benar. ibu nggak kenal Hmm, saya, tapi kita dipertemukan oleh mungkin keinginan untuk belajar yang luar biasa gitu loh. Iya, Karena saya iya, pengen belajar juga dari ibu, kepingin banget iya, saya. Terus yang ibu bilang barusan, yang dari yang ibu rumah tangga, terus sekarang kan ibu mm-mm, udah benar-benar mentor orang untuk bikin konten, terus ibu bilang yang ada komunitas WFH gitu iya, kan. iya, Boleh dong, Bu, untuk kita punya kolega di sini ya. Tolong mm-mm, ibu ceritain gitu loh, dari awal tuh kayak gimana sih? Kalau bisa ibu ceritain agak detail gitu loh. Supaya gini, Bu, karena kan gini ya, kayak tadi ibu iya, bilang, kita tuh suka kemasukan pikiran yang negatif. mm, Wah, saya nggak bisa, saya ini siapa gitu kan. Gitu. iya, Kadang-kadang kita perlu juga ya, misalnya ada orang yang bilang sama kita, bisa kok, mulai aja dulu. Ada kan gitu kan, iya, Bu. iya, Tapi kan nyari orang yang kayak gini tuh di mana, kita juga kadang nggak ngerti kan, di mana iya, nyarinya. Iya kan, gitu kan, Bu. Jadi iya. Ibu tolong ceritain deh, gimana sih pengalaman yang kemarin itu sampai di sini. Nah ya, saya pingin, Bu, Bah, karena waktu kita sampai terbatas banget. Saya bagi sampai tiga, jadi detil nih. pengalaman Ibu kan, pengalaman Ibu dulu. Habis Iya, itu nanti iya, kita bergerak ke yang bikin konten kayak gimana. Habis iya. itu Ibu ceritain yang komunitas, yang WFH itu, kayak apa gitu loh. Hmm, oke, Biar yang terakhir. teman-teman di sini juga ngerti seperti apa. Karena gini, Bu, kalau udah dibilangin konten yang converting, wah itu Hmm, langsung connect, Bu, semuanya langsung ting 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 iya, ting gitu kan. iya, Saya salah satunya, Bu. Saya termasuk oh, salah iya, satunya. Jadi saya kepengin banget gitu. Karena kayaknya apalagi sekarang semuanya kan kita ada di sini kan, Bu, di dalam rumah. iya, Gimana iya, caranya kita menghasilkan ketika hmm, kita ada di rumah? Kan gitu kan, Bu. iya, iya, Nah, betul. jadi makanya saya ngerasa ya, Bu, pertemuan kita ini nggak bukan sesuatu yang nggak disengaja gitu loh. Ini Iya, emang bener-bener bukan udah suatu udah kebetulan, memang. udah bukan kebetulan, iya beneran. Iya, Emang saya dipertemukan bilang, wah lewat. ini udah ini deh, udah bener yang ini sudah. Ayo, Bu, silakan, Bu. Ya, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Ya, ya, Florencia ya. Ferry, dipanggil Mary. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Dulu yang saya nggak suka itu saya sebenarnya pengen punya uang sendiri, tapi saya nggak tahu waktu itu caranya gimana karena saya kan tidak pernah berbisnis, tidak pernah kerja gitu kan, cuman hanya ada di ini apa di pikiran gitu kan. Nah terus sekarang pas suami mulai masa pensiun, itu saya mikirin lagi nanti masa tua kami gimana gitu. Kalau misal udah pensiun kan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tuh bagaimana. Nah terus saat kalau pas musim hujan itu rumah kami tuh selalu kebanjiran. Jadi ada rasa khawatir, was-was gitu. Nah, pas setahun yang lalu itu saya bersyukur bertemu dengan komunitas bisnis lewat internet ini yang di sama Pak Suandi. Itu membuka mata saya, membuka pikiran saya bahwa orang yang tanpa pengalaman bisnis, tanpa pengalaman kerja itu bisa mendapatkan duit lewat bisnis internet ini gitu. Jadi saya punya keyakinan ini dalam 2-3 tahun kemudian saya bisa memiliki rumah baru yang bebas banjir. Itu Wah, ini perkenalan luar saya. biasa. Nah, terus saya ini dari awal ya. Dari awal saya pertama kali saya titiknya itu pas saya merawat mertua saya yang sakit. Mertua saya sih nggak tinggal sama saya, tapi saat berobat ke sini nginepnya di rumah saya. Nah, saya melihat itu mertua saya itu
kondisi sakit ya, tapi sebenarnya masih sehat sih, cuman mungkin karena pikiran juga, dan juga ada kencing manis juga saat itu. Jadi dia hanya makan, tidur, sama nonton TV gitu. Nah, terus saya lihat dulu masih mudanya tuh bekerja keras, berdagang, ya kan. Sedangkan saya ini apa gitu, saya ini hanya ibu rumah tangga yang ngurus anak. Nanti gimana masa tua saya gitu loh. Jadi akhirnya saya punya pikiran saya mesti punya komunitas. Nanti di masa tua saya ini saya bisa istilahnya bergaul sama orang-orang gitu kan, yang teman-teman yang sama ini sama saya, visi saya gitu kan. Nah, terus saya dipertemukan dengan salah satu komunitas namanya Kinsmam dengan foundernya Fong Tajuni. Nah, saya diperkenalkan dengan teman saya Betty. Itu kami sama-sama anak satu angkatan ya di SMA. Lalu setelah itu saya ikutin tuh seminarnya. Saya bilang me time. Pertama bilangnya me time. Me time saya pikir kan bersenang-senang nih. Wah, me time itu ini gitu kan. Gitu saya ikut komunitas itu, ternyata pengertiannya lebih luas gitu. Ternyata yang selama ini saya yang di rumah aja punya pikiran me time itu bersenang-senang, ternyata ada pengertian lebih luas gitu, lebih produktif, bisa menghasilkan gitu kan. Nah, akhirnya saya ikutin tuh tiap minggu, waktu itu offline. Nah, terus pas online lagi PSBB tahun yang lalu ya, persis ya bulan Maret itu akhirnya saya juga kan nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana ya kan. Tapi karena saya udah masuk ke dalam komunitas itu, jadi saya ikutin itu foundernya. Mau IG live saya nontonin, mau webinar segala saya ikutin pokoknya sambil saya melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, jadi akhirnya saya kan diisi dengan yang positif ya, hal-hal yang positif. Nah, setelah itu saya dikenalkan dengan komunitas Destu ini. Saya berpikir, apa saya bisa ya melakukan ini gitu kan. Tapi saya pikir ini peluang, ini ada satu peluang yang harus saya coba gitu. Ya kan. Nah, terus saya dengan persetujuan suami, akhirnya saya ikut, ya kan. Padahal saya nggak tahu apa internet itu, nggak tahu saya. Dan saya kalau di depan komputer itu ya, kalau melakukan salah, waduh saya udah panik, ini salah nih gimana ini. Jadi akhirnya saya punya ketakutan salah gitu kan. Jadi akhirnya saya nggak bergerak. Tapi saya pikir saya dengan Bu Fong Tajun ini saya akan ikut gitu kan. Saya akan percaya sama mentor saya yang ini satu gitu. Jadi saya ikutin, saya jalanin semua prosesnya ya saya memang seneng sih belajar hal-hal baru gitu pas dapat hal yang baru, waduh saya iniin gitu kan, tiap hari kalau ada pertemuan atau saya catat gitu. Jadi itu membuat saya akhirnya ya itu yang positif semua yang masuk. Jadi saya nggak rasa 1 tahun udah berlalu, tapi banyak hal-hal yang saya dapatkan ya. Gitu. Kalau orang tanya, ini bisnis lu udah dapat duit belum gitu kan? Ya kita jangan lihat duitnya. Kenapa? Karena saya ngalamin pertama kali karena saya nggak tahu. Yang saya pikirin duit gitu kan. Akhirnya tapi nggak duit itu malah bukan makin dekat makin jauh gitu. Ya kan? Makin jauh karena pikiran kita duit gitu kan. Nah, akhirnya habis itu saya rubah strategi saya. Saya pikir saya bukan cari duit, tapi saya akan berbagi pada orang-orang apa yang saya miliki. Jadi saya akan memberikan gitu. Jadi misalnya ada orang yang saya bilang kan lagi di komunitas Kinsmam itu kan saya membuat workshop. Workshop itu tentang cara membuat konten gitu kan. Ya karena kenapa mentor saya ini Fong Tajun ini melihat saya ada potensi. Saya sendiri nggak tahu, saya cuma hanya tahu saya mengumpulkan kata-kata inspirasi dan saya tulis di buku untuk memotivasi diri saya sendiri. Tapi setelah bertemu dengan Kinsmam ini, itu ternyata itu bisa loh dibagikan pada orang-orang, yaitu lewat salah satunya Instagram ini gitu, sosial media ya kan. Nah, saya pikir ya benar juga kan. Nah, terus aplikasinya apa? Saya kan nggak makanya saya bilang saya belum pernah, saya tahunya cuma HP tuh cuma buat chat doang, ya kan. Akhirnya saya dapat pelajaran dari mentor saya itu, saya coba tiap malam saya latihan gitu kan. Terus akhirnya sampai karena sering latihan, jadi saya seneng gitu, saya merasakan jadi tiap malam mau tidur saya bikin dulu gitu, bikin konten dulu di ini lewat aplikasi Canva waktu itu, ya kan. Terus akhirnya jadi saya kumpulin, tapi kan saya belum bagikan waktu itu, karena saya nggak tahu Instagram itu bagaimana, sedangkan saya juga punya ketakutan, nggak pernah
selfie, nggak pernah bikin video, apalagi IG live seperti ini. Yes, 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 Jadi yes, yes. saya kumpulin aja waktu itu. Nah terus, Mhm. nah itu ada salah satu teman di komunitas itu ngadakan challenge. Challenge itu no gorengan. Mhm. Tapi dimasukkan ke IG story. Waduh, saya bilang saya mau nggak mau harus terjun nih, saya bilang ke Instagram. Nah itu tuh. Yes, 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 yes. Akhirnya saya minta ajarin caranya gimana. Udah nggak ngeliat lagi kalau saya nggak bisa selfie, nggak bisa ini, saya udah nggak lihat lagi. Pokoknya saya mau challenge ini gitu kan. Mhm. Ya udah saya ikutin. Akhirnya saya belajar Instagram yang kata ibu bilang kita harus mulai dulu, mau jelek mau bagus intinya kan harus Iya. mulai gitu kan. Nah saya saat itu juga saya mulai dengan saya mulai challenge no gorengan itu, saya juga mulai membagikan konten. Saya berpikir gini dalam hati saya, ini Wow. saya harus mulai sekarang. Kalau saya nggak mulai sekarang, nanti akan ditunda lagi, nanti nggak akan tahu kapan mulainya gitu kan. Jadi saya barengan waktu challenge gorengan itu sama konten itu barengan. Dan saya merasakan setelah saya memberikan, berbagi gitu ya lewat konten itu ada beberapa orang yang ini ke saya, ke DM atau apa, itu bilangnya, aduh ini banget, ini pas sekali sama kejadian yang saya alami nih gitu. Jadi saya menguatkan saya deh gitu kan. Yes. Jadi saya tambah semangat gitu loh untuk apalagi saya udah ada istilahnya, kalau orang bilang saya udah ada modalnya itu ya, itu kata-kata inspirasi saya ada di buku tulis itu gitu. Nah setelah itu akhirnya ikut dengan komunitas Destu ini, itu banyak lagi pengalaman lagi, hal yang baru gitu ya. Yang selama ini kita kan hanya beri motivasi gitu kan, tapi kita sendiri kadang suka kalau di rumah kadang suka kan berlain ya kan. Nah tapi setelah saya ikut komunitas Destu ini, itu banyak hal-hal yang saya dapatkan. Salah satunya itu mengubah mindset yang tadi saya pertama bilang kan. Saya dapat afirmasi itu, dan afirmasi itu harus diucapkan ya kan, dan saya coba gitu. Karena apa? Karena saya mau ada perubahan. Saya bilang, ini di titik ini, di usia ini saya harus berubah. Saya nggak bisa kayak dulu lagi. Dulu lagi saya hanya berpikir, tapi sekarang ini ada kendaraan, yaitu komunitas ini gitu kan. Yang ada mentor yang bisa bimbing saya gitu kan. Yang saya nggak tahu apa-apa, saya didorong sehingga saya jalan gitu. Itu yang saya ini. Dan kemarin awal tahun kemarin kebenaran di komunitas ada challenge juga ya. Challenge juga itu waktu itu katanya kalau bisa closing 2 itu bisa dapat hadiah, katanya dapat bonus. Terus saya mikir, waduh saya udah 1 nih ya, 1 lagi gimana caranya gitu kan. Jadi akhirnya saya fokus saya harus bisa gitu. Dan ternyata ya saya bisa lakukan itu gitu. Saya dapat bonusnya itu gitu. Jadi saya akhirnya pikir gini, lah saya seorang ibu rumah tangga kok sangat berharga sekali saya bisa melakukan itu gitu kan. Saya pantas dapatkan itu. Jadi membuat saya akhirnya terus membagikan apa yang saya miliki itu untuk orang gitu. Itu sih sebenarnya. Luar biasa. Aduh, kayaknya sejam nggak cukup ya ini kita nih. Iya, aduh, saya dengerin ibu langsung tang, ide itu langsung keluar semuanya gitu. Aduh, Bu, jadi gimana sih caranya supaya konten kita itu bermakna? Gimana caranya? Caranya, itu ada sih ininya ya. Yang pertama kita harus menentukan goal kita dulu. Goal kita mau apa gitu kan, ya kan? Kita misalnya berapa bulan ke depan kita mau ngapain gitu, atau impian kita yang besar lah. Kayak saya kan impian saya mau punya rumah nih, ya kan? Itu kan merupakan alasan yang kuat dari saya. Kenapa? Karena tiap kali hujan saya khawatir, saya was-was, ya kan? Masa tua nanti saya mesti angkat-angkat barang gitu kan? Jadi itu merupakan yang saya itu berapa lama tuh saya waktu itu saya mencari alasan yang kuat yang membuat saya harus maju gitu. Jadi akhirnya itu saya membuat why-nya itu, yang alasan saya yang kuat itu apa. Jadi membuat saya mulai, ya kan. Nah terus setelah itu kita memberikan membuat konten ini tujuannya untuk siapa? Kan nggak bisa semua orang, ya kan? Karena ada usianya remaja, yang dewasa, yang perempuan, yang laki-laki, ya kan? Atau yang tua gitu kan, beda-beda. Jadi kita mesti harus fokus ke satu aja. Jadi jangan melebar, ya kan? Nah, terus tujuannya ini bisa juga untuk yang orang yang di kota atau yang di desa gitu kan.
Pokoknya jadi kita harus fokus gitu yang satu ini gitu kan. Nah karena saya ibu rumah tangga ya saya fokusnya ke ibu rumah tangga karena saya taunya memang ibu rumah tangga. Kalau suruh karyawan Iya. saya nggak ngerti. Iya, yes, yes, yes. Betul, betul, betul. Betul, Oke. betul, betul, Terus betul, betul. udah gitu setelah itu saya ini idenya. Nah karena selama saya dari remaja sih memang saya menuliskan kata-kata inspirasi itu ya. Hmm, Jadi apa idenya itu sebenarnya sih mudah di sekitar kita juga bisa gitu kita hmm, melakukan hmm, itu gitu. Kayak hmm, contohnya nih ya, kita punya sapu lidi, ya hmm, kan? hmm, Kalau hmm, sapu lidi satu itu bisa untuk nyapu nggak? hmm. Ya kan? Nggak bisa kan? Cuman satu, nggak Hmm, bersih kan? Tapi kalau hmm, kita hmm, sapu lidi itu kita kumpulkan jadi banyak, jadi namanya sapu hmm, lidi itu untuk menyapu kan hmm, bersih. Nah, kalau kita hmm. sendiri berjalan sendiri kan nggak bisa, ya kan? Betul. Tapi kalau kita bergabung dalam komunitas, apalagi dengan mentor yang sesuai dengan kita punya visi, ya kan? Hmm, hmm, Itu akan hmm, jalan gitu loh. Kita hmm, akan hmm, jalan hmm, bersama-sama gitu. Itu hmm, yang hmm, saya hmm, alami. Itu makanya ide itu hmm. keluar saat yang ada di sekitar kita atau kita baca buku, ya kan? Yes, Atau yes, kita yes. dengerin video motivasi, Hmm, nonton hmm, film juga bisa dapat saya kadang. hmm, hmm. Jadi, Wow. jadi dari film itu saya bisa lihat, oh ini kata-katanya bagus nih, akhirnya saya catat gitu. Itu jadi Yes, yes, konten yes. itu buat saya. Oh, wow, keren banget, Bu, keren Ya. banget. Saya mau Jadi share kadang sedikit. ya, Sorry, sorry. Go ahead, Bu. Go eh, ahead, go ahead, go ahead. ya kadang Kadang, apa keseharian kita aja yang kita iniin. Saya sih dulu memang kalau misalnya gini ya, saya tuh orangnya kalau misalnya tiap hari ada kejadian apa, ya udahlah gitu aja kan. Malah kayak misalnya yang saya bilang yang apa yang kemarin no gorengan itu, yang tahun kemarin tuh. Saya nggak pernah kalau makan tuh nggak pernah fotoin, nggak pernah saya fotoin. Tapi sejak yang challenge itu saya fotoin. Kadang sampai anak saya bilang, ini si mami mah apa apa sekarang fotoin makanan tuh. Saya bilang, gak apa-apa, mami mau laporan. Jadi udah kayak ini, mami. Kalau dulu mah cuek aja, udah ini makannya udah habis, udah gitu. Sekarang mama jadi kita mau harus apa ada inian ya. Kita mau tunjukkan kita sehari ini gimana gitu kan. Ini kita ini ibu rumah tangga tuh ngapain aja sih gitu kan. Kok bisa walaupun istilahnya kerja di rumah itu kan istilahnya nggak pernah berhenti ya. Tapi bisa melakukan hal-hal di luar yang dari ibu rumah tangga itu yang saya itu. wow, bagus sekali, Bu. Wah, keren banget, keren banget. Tahu nggak, Bu, ini sambil Bu bicara, saya nyatet di Iya. sini loh. Saya Waduh, nyatet, hebat. Ini sih bagus banget. pengalaman sini saya. Iya, iya, karena saya nggak pernah kepikiran kayak gitu sama sekali, Bu. Nggak pernah Ya. kepikiran. Saya itu mulai begini, itu Hmm. gara-gara saya waktu itu interview salah satu teman. Ya. Beliau itu kena PHK. Waktu Wow. awal pandemi ini loh, Bu. Iya, iya, iya. Kena PHK. Jadi kemarinnya kena PHK, hari ininya saya udah bilang, udah, ayo jadi ini ya, jadi tamu di tempat saya. Mm-mm. Pokoknya share soal pengetahuan kamu for the whole week, saya bilang gitu. Iya, Jadi iya. harusnya Senin sampai Jumat dia bicara, Bu, di IG Live. Karena dia Hmm. pinter banget, Bu. Dia pinter, Iya. terus abis itu pengetahuannya di bidangnya itu emang mumpuni banget. Jadi saya pikir, Hmm. ya daripada, misalnya dia kan sekarang artinya lagi nggak ngapa-ngapain kan, Bu, waktu Iya, itu gitu. lagi di rumah. Saya Iya, pikir, ya supaya ada jeda sedikit, saya bilang, boleh nggak kamu ngasih materi selama 1 minggu di tempat saya? Ini kayak kuliah umum aja, saya bilang gitu. iya, Sejam aja, mau nggak? Mau, Bu, dia. Mau. iya. Jadi dia bikin dari Senin sampai Kamis. Jumat itu dia nggak bikin karena Jumat malam itu ibadah gitu. Jadi Hmm. dia nggak Hmm. bisa gitu kan. Iya. Anyway, Ibu tahu nggak dari pengalaman itu saya ngelihat, wow, saya perhatikan ini Bu, yang saya perhatikan jelas itu adalah follower saya naik, Hmm. follower Iya, saya naik gara-gara iya, beliau ini. Saya pikir, iya. wow, ada ternyata korelasi antara IG live sama ini, sama apa sih itu namanya kenaikan Um, follower. iya, Itu follower. satu. Terus yang nomor dua yang saya perhatikan waktu itu, Bu, karena seperti begitu korelasinya, akhirnya saya pikir, kenapa saya nggak melakukan sesuatu dengan ini? Saya kemarin itu, Bu, saya punya perusahaan itu untuk consulting. Hmm. Tapi saya terpaksa saya nggak tutup sih, cuman Iya. saya harus rubah ya, saya bikin pivot gitu. Karena pandemi kemarin ini banyak banget klien saya yang mengundurkan diri. Hmm. Kan dampaknya besar sekali ya, Bu ya. Iya, Dampaknya betul. besar banget.
Ya, Saya itu apalagi bergerak di awal bidang, pertama ya, iya, apalagi awal pertama pertama ya. saya bergerak di bidang SDM, Bu. Hmm, Saya konsultan HRD. ya, Nah, nah, jadi saya pikir, oke, saya kenapa nggak bikin ini aja? Gimana caranya saya ngajarin bahasa Inggris ke teman-teman, kolega yang kerja di perusahaan, di korporat, hmm, habis itu yang punya usaha, sama yang ya, teman-teman seniman. Nah, terus saya ngomongnya lewat ini, Bu, IG Live. Dari korelasi oh, itu aja. Nah, ya, akhirnya, Bu, hampir semua saya punya klien datangnya dari Instagram. Beneran, Bu, sampai hari ya, ini. ya. Ya Sampai hari ini. karena pandemi itu kan semua lewat online ya. Jadi Iya, memang kita iya. harus harus apa nyemplung lah istilahnya ke, Betul, ke betul. online ya kan. Iya, benar. Benar banget. Heeh. Makanya nggak waktu bisa saya dengar, nggak bisa kita ah, apa yang lalu lagi gitu kan. Yang lalu udah lewat, benar. kita harus memang harus ini. Benar, benar, Bu. Artinya maksud saya dari yang tadi Ibu share ya, itu Ya, menarik banget karena buat saya bikin konten tuh nggak gampang gitu loh. Dan dari pengalaman Ibu ternyata Ibu udah bikin konten dari kapan hari, cuman nggak tahu aja itu namanya konten gitu loh. iya. Sekarang kan bahasa gaulnya konten kan, Bu. Tapi Contoh, sebenarnya Ibu ya, udah bikin konten dari kapan hari, bahkan sebelum iya, ada Instagram gitu loh. iya, Mungkin ya iya, dari zaman SMA dulu gitu kan. iya, Jadi iya, artinya kan ternyata semua ini perlu persiapan. Terus yang iya, kedua, yang namanya nyoba itu memang harus gitu mutlak, iya, nggak bisa enggak, harus gitu kan. betul. Dan ternyata Bu, emang harus ada sesuatu yang menggerakkan kita yang Ibu bilang tadi, mau bangun rumah dalam 2 tahun 3 ke depan, 2 3 tahun ke depan. Jadi ternyata bikin konten itu bukan hanya sekedar nulis aja ya Bu. Iya, betul. Jadi Ada mesti sesuatu yang harus harus ada ah, dari dalam diri kita itu harus ah, ini gitu. betul, betul, Dan betul ada banget. dorongan dari mentor juga, itu yang membuat saya akhirnya bergerak juga. Jadi Nah, Ibu mentor itu tolong sebenarnya ceritain dong penting. itu, Bu. Tolong ceritain dong itu menarik tuh. Jadi apa dulu ya, kalau kan yang saya bilang, kalau dulu saya hanya dalam pikiran aja, nggak gerak-gerak kan. Tapi setelah ikut komunitas, saya akhirnya jadi banyak tanya juga. Jadi kita jadi mesti aktif juga, jangan kita diam juga. Kalau kita diam juga sama aja, walaupun ada mentor juga tetap aja nggak ini. Mentor itu kan Hmm, hanya dia mengarahkan, tapi kan hmm, yang melakukan tuh kita sendiri. Jadi kita juga iya. harus fokus sama action gitu kan. Nah, dengan Hmm, kita fokus action, jadi setiap ada apa saya ikutin gitu kan, ada meeting apa ikutin gitu. Pokoknya ikutin iya. terus, saya udah kayak udah haus, bener-bener haus ilmu. Hmm, Karena memang saya kan nggak tahu gitu kan. Saya apa belum ada pengalaman sama sekali, jadi saya harus ikutin. Kalau ketinggalan kayaknya rasanya, aduh saya ketinggalan nih gitu, banyak gitu kan. Jadi makanya dengan itu, dan akhirnya saya catat. Kenapa saya catat? Karena ya namanya udah udah ada umur, jadi akhirnya kan iya, iya, iya. kita harus ingat ya kan, dengan Betul, catat itu betul, kita bisa baca-baca kembali gitu kan. betul, betul, Ada orang betul. kan kalau misalnya itu ikut ini ya udah dengerin aja, tapi udah gitu kan udah lewat, lupa apa yang ini. Tapi saya kalau dengan saya catat, saya kadang suka baca lagi, oh rupanya ini ya. Walaupun kadang yang apa di apa ya bilangnya, di ini pelajaran itu walaupun itu aja, tapi ada yang bisa kita ambil gitu loh. Yang saya bilang, saya ikut komunitas Kids Mom itu tentang me time. Saya tiap hari, memang temanya itu aja, tapi kadang suka ada hal Wow, yang kita masuk gitu loh. Ada satu hal, misalnya wow. sharing orang, pengalaman orang, oh rupanya sama loh sama pengalaman kita loh gitu. Jadi Iya, kita nggak iya. sendiri, kita pasti ada orang lain yang sama gitu. Jadi itu Iya sih. tambah menguatkan kita gitu. Jadi dengan Hmm, ikut ini, jadi saya ya apa banyak berubah juga sih. Ya saya hmm, bukan saya yang rasakan sendiri, mungkin teman-teman saya juga hmm, melihat gitu kan. hmm, Karena saya ada dorongan dari mentor, dan saya dari saya ketakutan saya menjadi saya berani karena mentor gitu. Jadi saya mulai di IG Live ini, sebenarnya saya berapa kali sama mentor tuh berapa kali bilang harus IG Live gitu kan. Karena kita harus menampilkan kita punya wajah ya kan. Maksudnya bukan robot nih kita gitu. Jangan bukan hanya tulisan aja, tapi kita harus IG Live gitu. Aduh, saya waktu itu sempat ini juga, saya bilang nggak bisa. Saya kan memang nggak pernah, saya bilang nggak pernah video apa gitu kan waktu itu. Itu juga video sampai kalau boleh dibilang saya latihannya berapa kali, saya hapus, mati hapus, nyalain lagi. Tapi karena saya tergerak, saya pengen berubah itu ya kan, ada ininya alasan saya juga. Jadi saya mau nggak mau saya harus bisa gitu. Ini IG Live juga gitu. Waktu itu sama mentor saya Pak Suandi ini, Bu, kapan kita IG Live?
Waduh, saya yang ditanyain, saya bilang gitu. Tapi saya pikir ini ada kesempatan nih, ya kan? Ya udah saya, ya Pak, ayo Pak, gitu kan. Udah saya modal nekat lah istilahnya gitu kan. Mau gimana, pokoknya yang penting pasti ditanya saya akan jawab. Karena Iya, memang apa yang saya alamin sendiri gitu kan. Kecuali iya, kalau ditanya yang misalnya pelajaran fisika misalnya ya mungkin saya nggak ini. Tapi kalau pelajaran sendiri, cerita sendiri pasti bisa saya jawab. Saya punya keyakinan itu. Jadi makanya saya ikutin. Pak Suwandi bilang apa, saya ikut. Terus udah IG, terus Facebook juga saya ikut. Padahal Facebook saya jarang, saya ada sih, cuman jarang ini. Itu saat itu juga saya punya cerita sedikit ya, agak ini juga mungkin karena baru juga ya. Udah tegang, udah stres. Ini kok nggak bisa masuk-masuk. Kadang, kadang apa kalau mungkin kalau yang anak-anak muda ini orang ini banget. Sampai Pak Sandi waktu itu sempat bilang, oh mungkin Ibu Mary nggak bisa masuk, ya nanti bisa di apa lain waktu aja gitu kan. Saya, aduh kenapa nggak bisa masuk nih? Karena pikiran ini panik, jadi akhirnya nggak kelihatan kali di monitor. Saya juga nggak tahu ya. Tapi belakang gitu Pak Sandi ngomong gitu, saya, iya ada. Saya pencet langsung bisa masuk. Waduh, saya bilang, ternyata pengalaman gapteknya kelihatan. Waduh, luar biasa Ibu ya. Saya senang loh Ibu kayak Ya. gini. Maksudnya em, nggak banyak ya orang yang mau nyoba. Ternyata nyoba itu ternyata adalah kemampuan ternyata Bu. Iya, Dan itu ternyata dengan sesuatu yang besar ya. betul. Dengan Banyak orang mencoba yang kita takut bisa coba. tahu kemampuan kita sampai mana Iya, gitu loh. iya, Iya. iya, benar banget. Iya, iya, iya. Iya. Aduh, makanya saya senang banget dengan pengalaman Ibu nih. Terus gini Bu, kalau kita bikin konten ya, gimana sih caranya? Maksudnya, Ibu tolong bisa jelasin nggak, gimana caranya Nah, dari konten itu bisa menghasilkan gitu loh. Kalau oh, pengalaman Ibu sendiri itu gimana? itu kan kalau di sosial media kan ada apa istilahnya warm sama cold, ya kan? Warm itu kan Hmm, kita yang udah kenal sama orang itu kan. Jadi iya. kita tinggal gampang ini DM-nya gitu Hmm, kan. hmm, Kalau cold kan enggak. Seperti hmm, sama Miss Judith ini kan, saya kan juga gimana? Saya juga namanya juga masih istilahnya ya masih baru belajar juga kan. Tapi saya harus coba gitu kan. Jadi kan kita perkenalan dulu kan seperti di DM saya ini gitu kan. Kalau memang nggak mau ya nggak apa-apa bagi saya kan. iya, Saya hanya berpikir gini, saya hanya memberikan solusi kalau orang itu butuh. Ya kan, kalau orang itu butuh dia pasti akan menyambut dengan baik. Ya seperti Miss Judith bilang, ini saya mengundang saya, ini kalau misalnya ini pasti bisa gitu kan. Nah seperti itu. Jadi konten itu seperti itu. Jadi kalau kita melihat kebutuhan orang itu apa, kalau dia memang butuh dia pasti akan menyambut kita ya kan, bisa lewat DM atau kita mulai perkenalan diri dulu, ya kan bisa juga untuk memperkenalkan diri kita dulu kan. Karena kan kalau coach itu biasanya kan ini orang apa-apaan sini gitu kan, iya, ngapain betul. sini gitu kan, biasanya gitu Benar. kan. Tapi kita dengan perkenalan biasanya kan namanya manusia itu kan makhluk sosial, pasti berkenalan biasa ini aja kan. Karena di Instagram ini kan kita namanya sosial media itu kan bersosialisasi, ya kan. Tapi kalau kita langsung jualan juga orang pasti langsung kabur gitu loh. Jadi Wah, benar harus banget. pendekatan dulu ya, jadi Benar. interaksi dulu. Nanti kalau orang udah kenal kita, ya kan, terus kira-kira cocok gitu kan, udah disukai, ya kan. Nanti terus sukai kan, akhirnya lama-lama percaya sama kita kan. Iya, Kita lihat konten-konten kita dipercaya, oh ini kontennya bagus segini. Akhirnya percaya sama sama yang kita bikin. Lalu yes, nanti setelah kita terus berinteraksi, menjalin hubungan yes, gitu kan, yes. komunikasi yang dengan baik, itu terjadi ini, converting itu, closing itu. Oh, Iya, berarti kita tuh memang harus jeli ya, Bu ya. Kita mesti tahu, iya, misalnya kayak pain points-nya market itu apa, yang kita, iya, misalnya kayak ibu rumah tangga, apa sih yang iya, dibutuhkan sama ibu rumah tangga? iya, Kontennya kita bikin itu gitu ya, Bu iya, ya. iya. Oh, I Jadi see, I kita see. melakukan pendekatan dulu gitu kan. Terus deh, ini kira-kira butuhnya apa? Karena saya kan ibu rumah tangga kan tahu nih. Saya nggak dulu kan saya pengen punya uang nih, tapi saya nggak tahu caranya gimana kan. Jadi kan akhirnya saya udah dapat solusi itu gitu. Dan saya membagikan solusi itu pada orang lewat konten saya. Dan kalau orang itu memang dia punya kesamaan dengan saya, ya kan, dia pasti akan DM saya gitu, ya Iya, kan? betul. Itu benar. Iya, Itu dari benar situ banget. jadi terjadi ini converting Betul itu, banget. Betul banget, betul banget. ya. Saya ngerasa tuh kayak dengan ibu tuh kayak sejalan gitu tahu nggak kenapa Bu?
karena kita Ya, sama-sama memulai yang kita nggak pernah tahu gitu loh. Kita berdua iya. ini. Saya juga nggak tahu Bu, saya IG Live nggak ngerti Bu. Tapi kalau 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 Miss Judith mah mungkin IG Live yang penting ini saya kayak yang saya bilang modal nekat tapi sendiri kan. Ya kan Yes, otodidak kan. Ya, kalau saya yes. kan enggak, saya mesti harus ada dorongan. Kalau nggak ada Aduh, dorongan mungkin saya nggak seperti ini gitu kan. Dan luar seperti biasa ini loh, ya, luar itu biasa juga Bu. waktu itu dikasih apa ya, mentor saya bener-bener itu ya, orangnya rendah hati ya, terus sabar Yes, dia gitu. Jadi yes. dia bimbing saya dari saya jadi istilahnya jadi tamu ya kan, jadi Uh-uh, tamu di IG uh-uh. Live, di Facebook Mhm, Live. Terus dia mhm, Pak Suwandi ini kasih kesempatan saya untuk uh-uh. saya jadi host. Oh, Bayangkan saya wow. biasa biasa saya hanya apa istilahnya menjawab. Nah sekarang saya Mhm. harus bertanya gitu kan. Iya, Ya itulah waduh. pengalaman yang berkesan saya lihat setiap kali saya lihat IG live saya dengan Pak Sandi. Waduh, saya Wah, kadang kadang ngerasa malu gitu. Tapi ini memang memang harus jalannya gitu kan. Ini yes. saya bisa mendapat kesempatan yang benar-benar luar biasa dari seorang pakar internet. Iya, Ya iya, kan? iya, betul, betul, Iya, betul. jadi saya benar-benar merasa apa berharga, saya bisa apa membawakan menjadi host di IG Live itu gitu. Jadi akhirnya saya Wah, dengan saya bergerak itu teman-teman komunitas juga akhirnya ikut ini loh, ikut bergerak gitu. Dia merasa, wah. "Loh, Mary ini bisa ini gitu, saya juga bisa gitu." Ada Yes, gitu. yes, Jadi yes. makanya saya jadi tambah semangat lagi, oh rupanya dengan pergerakan saya membuat orang lain bergerak gitu. Jadi Iya, saya jadi iya. ikut lagi ke bawah lagi semangatnya itu. Wow, luar Iya. biasa. Inilah yang Ibu punya grup yang itu ya, WFH yang apa bilangnya Bu? Ya, Destu. eh, sebenarnya namanya komunitasnya Destu, ya. Ah, Tapi komunitas Destu ini, jadi mentor saya ini mengadakan gerakan bersama, yaitu WFH. WFH itu pengertian kan work from home bisa, bisa juga work from HP, karena kondisi ini memang kan dari HP kita ya kan. Nah, mhm, terus sekarang yang terakhir ini namanya work from home, itu mhm, berkecukupan, berkecukupan mhm, dari rumah ya. Jadi mhm, mentor kami ini bersama-sama komunitas melakukan gerakan mhm, bersama ya. mhm. Kalau yang mau ikut ya itu nanti dikasih link untuk download buat bingkai. Jadi di profil kita itu muka kan, muka wajah ya, wajah kita sendiri, bukan 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 wajah produk, bukan apa, cuman kita sendiri gitu. Itu nanti dikasih bingkai. Nanti dikasih caranya, videonya ada. Jadi mudah buatnya gitu. Waktu itu saya lagi pas dikasih ini, Mhm. wah ini juga ya pakai aplikasi Canva ininya. Jadi Ah, seru gitu loh. Dan ya kita dengan wow. kita berikan linknya sama video tutorial itu orang langsung bisa pakai gitu. Saya ada Iya, iya. satu teman belum masuk dalam komunitas, dia mau ikut, dia langsung bisa, langsung dipasang. Waduh, seneng banget saya. Jadi sebelum sebelum ini kan biasanya kan kita harus di Instagram itu kan harus ada profil, ada bio gitu kan. Jadi kan kita harus perbaiki dulu itu. Jadi di dalam Instagram itu kita jangan istilahnya jangan hard selling ya, jangan jualan Iya, langsung gitu. Soalnya kalau iya. jualan langsung orang kan akan bosan, ya kan. Jadi Yes. kita harus memberikan penguatan. Jadi konten itu ada 3E, yaitu edukasi, Mhm, empower sama mhm. entertain. Jadi kita memberikan Wow. edukasi yang kita tahu gitu kita berikan. Terus udah gitu kita memberikan hiburan, kita memberikan penguatan lewat quotes-quotes ya kan. Nah, itu Wow. jadi ada 3 macam itu yang kita lakukan Iya. di feed Instagram. Tapi kalau Mhm, kalau di story ya bolehlah kira-kira 20% buat jualan gitu kan. Kalau story kan mhm, hanya berlangsung 24 jam, tapi kalau feed itu kan mhm, berlangsung selamanya. Orang kalau lihat mhm. jualan terus lama-lama kan nggak dilihat kita punya ini. Tapi kalau kita melakukan yang 3E ini kan ada yang penguatan nih gitu kan, memberi Mhm, penguatan pada saya, oh ini lucu nih mhm, gitu kan misalnya. mhm, Terus ada yang mhm, edukasi gitu kan, banyak macam. mhm, Nah itu semua di sini nih, wah, mentor saya ini percepatan, namanya apa tuh? percepatan sosial media. Jadi Ah, semua dari profil itu bionya ya kan,
terus nanti bikin kontennya gimana-gimana, ini ada di sini semua. Jadi kalau Hmm. ada yang mau bisa DM saya ininya. Wah. Jadi apa semua juga kita kalau melakukan sesuatu memang harus ada rencana ya. Jadi Betul. melakukan sesuatu harus ada rencana. Kalau nggak ada Betul. rencana, kita nggak tahu apa yang mesti harus kita lakukan, Betul, betul, kan? betul, Eh, betul. eh, Betul, betul, betul. Yang ya, program-program apa aja sih yang ada di komunitas Ibu ini? Apa Bu yang itu dibikin? banyak sih ya ininya programnya ya. Jadi kita kalau belum bergabung ya paling hanya webinar yang gratis-gratis itu yang kita bagikan. Ya, tapi kalau kita udah Hmm. bergabung banyak event-event yang pokoknya wah kalau kita sanggup pokoknya tiap hari ada aja. Itu semua semua kita ditempa kita mental kita itu juga. oh, kita harus Iya, bikin sesuatu atau gimana Bu kalau di dalam komunitas ada Ibu ada ini? PR-PR-nya. Tapi PR-PR itu membuat kita istilahnya kita punya personal branding itu bisa lebih baik gitu. Kalau kita melakukan sendiri kan kadang kita nggak tahu ini ininya gimana, strateginya gimana. Tapi dengan mentor kita bisa tahu gitu. Kayak kita mau Hmm. cari cold market ya. Itu namanya gerakan namanya cepat. Itu ada ininya. Jadi ada strateginya mentor itu. Jadi kalau udah bergabung dalam komunitas tuh banyak dah hal-hal yang bisa kita ini pelajari. Jadi saya jadi Wah, tahu, oh cara mencari ini gini, oh cara mencari orang ini gimana gitu kan, yang yes, yes, kira-kira yes, yes, cocok sama kita punya yes, ini gitu yes, kan passion. yes, Iya, yes, yes. gitu. Mulai dari Ibu mulai ini ya Bu ya, mulai dari Ibu Ya. mulai ini sampai sekarang, itu gimana jadinya Bu? Hasilnya itu berhubungan dengan Ibu punya cita-cita tadi. Kan Ibu bilang Iya, mau bangun rumah iya, 2 sampai 3 iya, iya. tahun ke depannya. Tahun ke Itu depan ya. gimana Bu? Udah mulai ini Iya, saya mendekati makanya ini saya kan cita-cita. ya kalau ditanya sampai gitu, saya nggak bisa ini ya, karena kan kita kalau bisnis itu kita kalau kita langsung ini ntar katanya, waduh ini banget sombong apa gimana gitu kan. Jadi saya melakukan gini, saya nggak lihat dari uangnya yang lagi-lagi saya bilang, saya nggak lihat dari penghasilan saya, tapi saya lihat apa yang saya dapatkan dari komunitas ini. Itu karena apa? Kalau kita belajar di luar, ya satu satu aja misalnya kita apa public speaking, ya kan? Itu berapa berapa uang yang harus kita keluarkan gitu loh. Tapi kalau di sini itu semuanya udah mencakup gitu loh. Jadi makanya saya merasa bersyukur sekali bertemu dengan komunitas ini yaitu semua jadi nggak bisa dinilai dengan uang ya. Jadi kita sebenarnya kita udah dapat sebenarnya tapi apa dari diri kita dulu diri kita sendiri dulu. Jadi kita mengembangkan diri sendiri dulu jadi kayak mengubah mindset ya kan terus upgrade skill internet itu ya kan kalau kita belajar di luar satu-satu itu kan pasti mahal gitu. Jadi Betul, makanya betul, betul. dengan bergabung ini Oh. semua bisa dapat, ya kan? Jadi semua materi itu mentor saya itu akan membagikan caranya bagaimana gitu. Iya, iya. Bagus sekali ya, Bu ya. Maksudnya, Iya, jadi yang pertama harus dibikin itu adalah iya, mengganti pola pikir, dan yang iya, lainnya itu akan mengikuti, gitu ya. iya, iya. Dan kita action juga. Hmm. Kalau kita nggak Iya, action iya. juga sama aja. Ya, Iya, betul, kita betul. misalnya kita invest ke satu ini ya, satu tempat gitu ya. Ah, Tapi ah, kita nggak ah. melakukan action, ya kan? Ya pasti akan hilang gitu loh. Tapi kita Betul, melakukan betul. action, walaupun misalnya kita belum dapatkan income yang sesuai dengan harapan kita, ya kan? Tapi kan setidaknya udah merubah diri kita gitu. Itu nggak bisa diukur dengan uang sih. Kalau saya bilang ya, Mhm, nggak bisa mhm, diukur dengan mhm. uang. Karena apa? Kalau kita misalnya kursus apa satu, terus harganya juga udah pasti mahal, ya kan? Nah terus udah gitu kita belum tentu praktek gitu. Kalau di sini dipraktekin yang saya bilang, saya nggak IG live, saya akhirnya IG live mau nggak mau saya mesti ngomong dan ketemu sama Miss Yudi. Jadi Kemarin, Bu, sengaja tuh ya, saya tulis namanya Pak Suwandi. iya, Jadi artinya kan, jadi beliau tahu, oke, Bu Mary, IG Live, centang iya, satu langsung buat PR. iya. Jadi apa? Akhirnya setelah saya diundang itu, saya juga membagikan ke teman-teman. Saya bagikan ke teman-teman komunitas. Jadi saya nggak hanya diam aja, oh ya saya diundang ya udah gitu kan. Saya sih membagikan teman-teman. Ini loh, saya diundang sama orang yang belum saya kenal, ya. Tapi saya diundang gitu loh. Jadi kan saya mau membagikan pada orang,
ayo kita mulai gitu kan, ayo kita mulai bergerak. Kita memang kalau dibilang siap ya nggak siap juga, saya dibilang nggak siap, ya saya nggak siap juga, saya deg-degan juga tapi karena kan saya nggak tahu, ya kan kita belum saling mengenal mesti. Kecuali saya diundang sama teman saya di komunitas, saya akan tendang aja gitu kan. Tapi karena, waduh ini orangnya gimana ya, walaupun saya lihat dari kontennya Miss Judith itu kan, saya semalam tuh sempat saya pelajari nih Miss Judith ini, oh ya gini ya gini. Tapi ya pasti ada rasa deg-degan lah, ada rasa ketakutan lah. Tapi ya kita harus berani gitu. Ya makanya saya bilang saya bersyukur mentor saya itu orangnya sabar ya kan, orangnya rendah hati, dia mau membagikan apa yang dia miliki gitu loh kan, dia bagikan semuanya. Jadi kalau kita bisa mengambil apa yang Pak Suwandi berikan, ya itu kita akan kelihatan gitu hasil. Tapi kalau hanya mendengarkan saja dan hanya pikirannya, ya itu ya saya bilang pikirannya harus dapat gitu. Karena proses itu pasti nggak instan. Karena kita dari diri kita sendiri aja belum ada perubahan gitu. Betul. Kalau kita dari diri sendiri ada perubahan, pasti akan jalan gitu kan. Betul. Itu sih yang saya alamin. Betul Bu. Saya malah menguatkan apa yang Ibu bilang barusan ya. Jadi saya tertarik sama Ibu itu sebenarnya gara-gara yang tadi itu, yang slogan yang Ibu bilang. Ya, mulai sebelum siap. Mulai sebelum bisa. Itu saya sebelum siap. tertarik banget. Itu sangat tertarik banget. Dan kayaknya mungkin tanpa disadari Ibu udah bikin personal branding gitu loh. Personal branding gitu kan. Ibu mungkin nggak sadar atau memang Ibu sudah sadar gitu, tapi yang pasti gara-gara yang itu mulai sebelum bisa itu saya tertarik banget, itu kata-katanya positif banget. Yang kedua Bu, memang saya langsung pergi ke tempatnya Ibu, saya lihat Ibu punya konten dan saya seneng banget kontennya, saya seneng banget semuanya. Saya baca dari pertama loh Bu, dari awal saya buka sampai di bawah, beneran dari itu, yang pertama kali Ibu mulai, saya baca yang sampai di bawah tuh. Iya, yang pertama sekali itu saya merasakan dulu ya, pagi awal-awal pertama saya merasakan itu udah bagus bagi saya gitu ya. Tapi lama-lama dengan berjalannya waktu, saya melihat, loh kok ini dulu kok begini amat ya. Terus begitu setelah ini saya bisa melakukan lagi gitu kan, apalagi dapat support dari komunitas kan. Waduh, udah keren nih, udah bagus gitu kan. Jadi kita tambah semangat kan ini untuk membagikan gitu kan. Tapi lagi pas saya lihat dari awalnya, kok begini amat ya saya nulis. Benar. Dan usaha Ibu itu berhasil loh, karena Ibu membuat saya, orang yang Ibu nggak kenal, itu sampai ngajakin untuk kerjasama di IG Live gitu loh, untuk kolaborasi, beneran Bu. Dan terima kasih deh. Padahal Ibu nggak apa-apain saya loh, Ibu bahkan nggak kenal saya, Ibu nggak pernah sentuh saya nggak sentuh. Kita nggak ada Bu, kita hanya dipertemukan oleh IG Live-nya Pak Suwandi. Iya benar. That's it. Kalau saya pun nggak follow beliau, kita nggak akan ketemu Bu. Kita nggak akan ketemu gitu loh. Jadi emang itu dia, makanya Bu, saya tuh ngerasa ya, kalau emang mau ketemu ya, misalnya kayak orang-orang seperti Ibu, saya harus ketemu orang-orang yang sama kayak Ibu juga, kayak Pak Suwandi gitu loh. Jadi yang menginspirasi gitu kan, sehingga siapa yang ada di situ kurang lebih hampir sama dengan beliau, beneran. Ketika untung Ibu ada di situ dan untung Ibu bilang kata-kata itu gitu loh. Kalau Ibu nggak bilang kata-kata itu, kita nggak ketemu, beneran Bu. Itu kenapa kata-kata itu saya ini, itu ya saya alami, lagi-lagi saya alamin sendiri gitu. Dulu lagi pas di komunitas pertama kali Kins Mom itu ya, yang dengan Pong Pajun, itu saya waktu itu kan saya merasakan apa ya, kalau untuk ngajar itu kayaknya gimana gitu kan, punya perasaan nggak pede apa gitu kan. Tapi ya itu ada namanya hashtag gara-gara Fong. Itu mentor saya itu gara-gara Fong gitu. Itu mau nggak mau saya didorong gitu loh. Gini, saya punya ada satu cerita itu, saya pas mau workshop ya, saya udah ada e-booknya ya. Saya kan waktu bagikan e-book ya. Kalau ada teman-teman yang di sini mau e-book, bisa DM saya e-book untuk dasar-dasar membuat konten. Nah, itu saya udah buat ya. Setelah saya buat, nah terus saya kan waktu itu bingung mau ngapain, gimana caranya juga saya nggak tahu gitu kan, nggak ada pengalaman sama sekali. Tapi dengan mentor saya Pong Tajuni ini, dia akhirnya pertama kali dia yang buat e-flyernya, ya kan. Nah itu saat itu hari Rabu dia bilang, sebelum Rabu, hari Selasa dia bilang saya, udah kamu hari Jumat ya adain workshop gitu kan. Terus aduh gimana caranya gitu kan. Terus totalnya mentor saya ini dia share
flyer itu ke komunitas, kan ada kita komunitas ada grup, di-share ke situ. Gitu saya baca, waduh, ini gimana? Saya merasakan itu yang saya bilang, saya belum siap, tapi saya harus mulai gitu kan. Ya saat itu akhirnya saya sebelumnya saya doa dulu, aduh Tuhan tolong ini kasih petunjuk saya nih gimana saya untuk mengadakan workshop untuk orang, untuk berbagi sama orang gitu. Jadi akhirnya saya fokusnya ya saya harus berbagi sama orang, jadi saya harus ini jadi lebih tenang gitu. Tapi kalau saya bilang saya harus dapat duit, mungkin lain ceritanya ya. Tapi karena saya harus saya udah dapat ilmu itu dan saya mau membagikan sama orang dan orang itu merasa senang, bahagia, itu jadi merupakan hadiah gitu ya, merupakan bonus buat saya sendiri gitu. Itu yang saya alamin yang pertama. Dan yang kedua dengan Pak Suandi ini juga, yang saat saya disuruh jadi host ya, itu tahu nggak dikasih waktu saya berapa lama Bu? Berapa lama Bu? Saya dikasih waktu 3 jam. Jadi ketika itu saya nggak tahu, saya jam 12, saya inget tuh jam 12 itu saya ini sama Pak Suandi, Bu, nanti kita IG live ya. Ya, Ibu jadi host katanya gitu. Saya itu tuh, hah? Jadi host? Waduh, gimana ini saya? Saya mesti tanya apa? Semua, saya berpikir yang gini, semua yang saya tanya pasti Pak Suandi tahu, benar nggak? Ya kan? Apa yang saya tanya itu pasti tahu. Jadi saya, aduh mau nanya apa Pak? Saya bilang, ini seputar apa? Pokoknya seputar ibu rumah tangga aja deh Bu, katanya gitu kan. Ya udah. Jadi agak panik juga saya sempat ini kan, terus gitu udah. Terus akhirnya saya kan namanya saya deket sama mentor saya yang sebelumnya, saya ngomong, Bang gimana nih Bang? Saya nggak ngerti nih, saya disuruh IG live. Saya bilang gitu kan. Terus tapi dia nggak jawab waktu itu. Saya udah deg-degan. Terus jam 4 ya Bu ya, katanya gitu. Aduh jangan jam 4 Pak, jam 4 saya mau masak nih Pak, saya bilang gitu kan. Terus saya gitu, iya jam 3 ya Bu ya, katanya gitu. Jam 3. Aduh, saya kalau saya nggak mulai lagi, saya bilang nanti kapan lagi waktunya gitu kan, kesempatannya kapan lagi, gitu. Ya udah deh Pak, ya gitu, ya kan. Udah, saya udah gitu akhirnya selama 3 jam itu saya deg-degan minta ampun, sampai ini tangan dingin, kaki dingin, pokoknya udah bener-bener itu dalam hati saya gini, wah ini yang namanya keluar dari zona nyaman seperti ini kali gitu. Karena kalau zona nyaman kan kita biasa tenang, ya kan? Ini semua kepala rasanya udah kosong, nggak ada apa-apa, blank, nggak tahu apa yang Terus yang lucunya lagi sebelum IG Live itu kan disuruh coba sendiri, ya kan? Terus ada ininya ya, kata-katanya ya kan. Nah saya akhirnya udah deket, saya coba, aduh ini di share apa enggak gitu kan ya. Terus udah gitu, akhirnya saya share tapi mata saya merem karena saya merasa malu gitu loh. Ini saya belak-belakan aja pokoknya. Ini memang benar-benar pertama kali buat saya, ya kan. IG Live ini kan benar-benar yang kalau misalnya suruh nulis sih konten yang fit itu saya gampang gitu kan istilahnya. Tapi ini benar-benar pengalaman yang saya ini itu saya klik yang untuk share, saya merem. Ada gitu saya cari-cari nggak ada. saya tanya sama mentor saya, Bang, ini saya udah share, tapi sih kok saya nggak tahu adanya di mana, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya merem. Saya bilang. Terus habis itu akhirnya mentor saya bilang, oh ada Mer, katanya, ada Mary, katanya gitu. Belakang gitu saya udah tenang, saya lihat, oh iya ya ada ya. Wah bener-bener ini sekali deh. Udah kayak kadang gini loh, kalau dipikir-pikir kadang memalukan ya, tapi saya mau nggak mau memang saya harus lakukan itu gitu. Dan memang setiap orang pasti mengalami itu, kecuali memang yang udah istilahnya udah ahli ya, udah biasa gitu kan. Kayak saya kagum juga sama Miss Judith ini karena langsung sendiri gitu. Kalau saya masih ada yang dorong gitu. Bu, kalau gini Ya? saya percaya dengan ini Bu, the power of kepepet. The power of kepepet, Bu. Kita kalau udah kepepet, pasti apa aja kita bikin. Nggak tahu foto bagus jelek, yang penting langsung ya. Iya, bener Bu. Betul banget. Makanya saya salut sama Ibu, beneran deh. Saya salut banget deh. Saya seneng banget loh. Saya seneng banget dengan Ibu punya semua yang Ibu bikin, beneran. Saya belum kenal Ibu ya.
Tapi ya. ngeliatin konten, baca semuanya, pengalaman-pengalaman Ibu soal mentor, bagaimana mulai ini semuanya, itu Mm-mm. positif banget. Saya Mm. aja yang baca tuh seneng banget gitu loh. Saya seneng banget. Terus Ibu kirim yang e-book yang ke saya, yang lewat WA Iya, kan Bu, iya, gitu. Saya iya. baca itu, saya baca. Mm. Karena ada yang saya lagi kerjain, memang saya belum begitu intens liatin apa yang Ibu bikin gitu. Iya, Uh, Maksudnya komunitas Ibu tuh seperti apa gitu ya. oh, iya, Pak iya. Suwandi juga kemarin kirim Bu itu link yang Mau, untuk bikin oh ya, WFH itu uh, bingkainya. Mm-mm. bingkainya itu juga kemarin Iya. beliau kirim juga gitu loh. Yang pasti Soalnya apa mengajak yang Ibu Pak bikin. Suwandi ini mengajak kita semua yang di rumah aja itu untuk bangkit bersama-sama kita melakukan gerakan bersama. Jadi nanti akan dimasuk setelah di Bingkai itu nanti akan dimasukkan ke grup khusus. Nanti setelah di grup khusus itu nanti ada apa Q&A NA ya apa Q&A. tuh kan, ya kan itu ada itu terus ada trainingnya juga gitu. Ini ngomong masih belepotan. Nggak apa-apa Bu. Jadi iya, jadi apa nanti di situ kita dapat gambaran gimana kalau dari rumah itu kita bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi kita jangan hanya diam aja, jangan hanya nunggu ini kapan akan berakhir, tapi kita dengan kan kalau kita sendiri yang tadi saya bilang pertama, kalau sendiri kan kita belum tentu kita melakukan, tapi kalau kita bersama-sama itu semangatnya udah ini loh. Saya Iya sih, sendiri saya benar. semangat, ini teman-teman saya pada semangat juga gitu. Jadi saya membuat Wah, tambah semangat lagi gitu. Itu makanya yang apa bagusnya di komunitas itu gitu ya kan. keren, keren, keren. Bagus, bagus Uh, banget. Bagus iya, banget. Keren, 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 keren. Bagus banget, bagus banget. iya, Makanya saya, terima makanya kasih. saya tulis di caption saya, Bu. Saya beruntung banget punya kesempatan untuk interview Ibu di IG Live ini. Beneran, Bu. Saya senang Iya. banget. Saya Terus senang terang banget. itu terus terang dengan caption itu saya agak ini juga agak istilahnya agak turun. Kepercayaan diri saya agak turun. Sampai saya kan sempat bilang, ini pakai bahasa Indonesia kan ya kalau bahasa Inggris. saya, Oh saya iya, sampai saya lupa bilang Ibu ya, ini pakai bahasa Indonesia. iya. Habis Nah, terus habis captionnya bahasa Inggris ya, Bu ya? iya, nah itu dia. Saya sampai deg-degan. Ini pakai bahasa Indonesia ya? Enggak dijawab. Terus udah gitu saya bilang, akhirnya di komentar saya ngomong kan, aduh ini pakai bahasa Inggris nggak ya? Saya bilang gitu. Tapi saya emang sempat saya lihat di kontennya Miss Judith ini, ya kan ada yang ngomong bahasa Indonesia juga gitu Iya. kan. Nah terus Iya. udah gitu saya bilang sama teman saya ada satu dia jago bahasa ini juga apa ngajar les privat juga. Kamu nanti terjemahin ya. Kalau saya mau nanti terjemahin ya saya. Luar biasa Ibu persiapannya untuk IG Live kita, Bu. Salut deh saya. Aduh, luar biasa ya. Sampai kayak gitu ya, Bu ya. Wah, luar biasa banget. Ya karena Keren, saya keren, mau keren. apa karena saya fokusnya ya untuk berbagi ya kan, untuk berbagi pada ya orang yang memang saat ini membutuhkan gitu kan. Dan sampai ada juga yang komen bilang, waduh, mesti dandan ya, mesti ini katanya. Semalam sempat bilang itu, saya bilang aduh nggak keburu, mau masker mau dandan saya nggak biasa dandan saya bilang gitu. Tapi yang penting saya fokusnya hanya saya akan menyampaikan apa yang saya punya gitu ya kan. Iya, iya, Itu betul, dandan itu betul, istilahnya kan hanya penampilan ya kan. Kalau betul, saya sih punya prinsip gitu, dandan itu hanya betul, penampilan ya kan. betul, betul, Yang penting betul, betul. yang kita mau bagikan ke orang itu, ke orang yang Iya, saat ini sedang mendengarkan IGLIF kita dan saat ini membutuhkan. Nah itu yang iya, saya benar. berikan gitu. Iya, betul, 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 Bu. Betul, betul, betul. Dan Iya, itu juga yang saya pingin. Iya, Bu. Iya, iya. Nah, iya. jadi untuk menutup ini, Bu, bisa Ibu share atau bisa Ibu kira-kira bagaimana caranya? Kan pasti ini banyak temen yang pingin mulai tapi takut-takut, Bu. Entah Iya, karena apa itu ya, banyak lah gitu iya, kan. iya banyak. Pingin pingin mulai tapi tarsok-tarsok, Bu. Mulai Iya, tarsok gitu kan. Eh, iya. Gimana caranya, Bu kan? Terus habis itu mungkin Ibu boleh juga undang teman-teman untuk ikut yang WFH itu loh, Bu. Komunitas WFH. Oh, Nah, iya, iya, silakan, Bu. iya. Sebelumnya terima kasih dulu nih sama Bis Judith nih, bener-bener saya. Sama-sama, Bu. Jadi saya kayak kayak membuka semua cerita saya, tapi saya akhirnya jadi saya merasa saya bisa membagikan ini gitu kan. Dan kalau yang saat ini mendengar atau nanti rekamannya dan apa merasa mau gitu kan bisa DM saya gitu. Saya memang saat itu juga saya dibilang apa siap ya nggak siap juga gitu ya. Bagi yang teman-teman yang misalnya merasa takut, tapi saya juga ada konten saya bilang kan,
mentor itu membuat ketakutan saya menjadi berani gitu. Jadi ketakutan saya bisa berani itu karena mentor gitu loh. Ya kan? Yes. Yang penting asal kita percaya Yeah. sama mentor, mentor itu akan mengarahkan kita gitu. Dan kita juga mesti ada tujuan ya, apa goal yang akan kita ini apa, dan alasan itu harus kuat. Karena kalau alasan nggak kuat itu akan ini lagi, turun lagi. Akan nggak bisa lah, udah pasti nggak ini gitu. Tapi kalau kita punya alasan yang kuat, ya dengan dibantu mentor dan kita action, itu kuncinya sih itu aja sih. Yes. Mulai sebelum siap, makanya saya bilang. Keren. Dan untuk yang gerakan WFA ini saat ini dalam waktu dekat ini kami nih dalam komunitas bersama-sama mentor itu melakukan gerakan bersama pada siapa saja yang saat ini sedang di rumah saja, ya kan lebih banyak kebanyakan kita di rumah saja. Ini untuk bangkit, kita harus melakukan sesuatu gitu. Kita harus bergerak bersama-sama. Kalau bergerak sendiri kita banyak distraction ya, banyak yang kita ini kebanyakan negatif terus, yang kita ini pasti nggak bisa lah Pak. Tapi dengan kita bersama-sama dalam satu grup, itu mentor kita nanti, mentor saya itu akan membimbing, ini ada, misalnya kita ada pertanyaan apa, nanti mentor saya akan menjawab gitu. Terus nanti ada training ya, karena saya lagi awal tahun kemarin sempat itu mengadakan workshop, ya kan, mengadakan workshop itu, wah seru kalau kita rame-rame bener-bener. Saya selama ini saya nggak pernah ikut namanya meeting atau apa, tapi saya merasakan ada apa ya, istilahnya ini positifnya ini banget gitu loh, sama semangatnya gitu. Jadi kita jadi ikut terus, semangat terus gitu. Itu aja sih. Keren. Thank you. Waduh Bu, ini obrolan kita ini daging semua Bu. Keren banget. Iya. Amin. Seneng banget. Saya sempat bilang waktu itu pernah, ini daging semua nih, ininya lagi webinar kemarin gitu kan. Wah, saya diketawain loh. Udah, katanya udah ini loh, ya bergaul sama anak-anak muda nih saya. Jadi saya ikut. Keren banget Bu. Mudah-mudahan Bu ya, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa jadi inspirasi untuk siapa aja yang punya cita-cita, yang belum mewujudkan cita-citanya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Segera mulai. Mudah-mudahan mereka dengerin banget nih ceritanya Ibu, supaya mereka mulai satu langkah dulu nih, langkah, habis itu terus jalan lagi sampai akhirnya mereka lari. Iya, lari, terbang nanti. Terbang sampai deh di cita-citanya. Iya. Amin. Amin. Iya, aduh, makasih banyak loh Bu Mary. Makasih banyak ya. Makasih sama-sama, makasih. Saya mau makasih banyak tuh ini beberapa. Nomor 1, makasih banyak karena Ibu sudah menjadi pribadi yang sangat positif. Saya seneng banget dengan apa yang Ibu berikan itu, yang kata-kata yang mulai sebelum siap itu. Kayaknya Ibu rajin-rajin deh ngomongin kayak gitu, karena ada banyak orang yang kayak saya yang perlu dengar, lihat, baca kata-kata itu. Saya yakin banget. Amin. Terus yang nomor 2, pengalaman Ibu itu sangat menginspirasi. Kayaknya Ibu perlu bagi terus deh ke lebih banyak orang. Kayaknya Ibu perlu lebih bagi ke lebih banyak orang supaya banyak yang dengerin. Saya yakin banget di luar sana tuh ya Bu, banyak teman-teman kita yang mereka tuh butuh kayak satu dorongan gitu loh. Iya. Tapi belum dapat orangnya aja gitu loh. Dan belum kayaknya Ibu perlu dipertemukan dengan teman-teman kita itu. Yes, benar. Perlu. Terus yang nomor 3 gini Bu, ternyata umur itu nggak ada hubungannya dengan belajar. Mau umur berapa aja bisa. Mau umur berapa aja bisa gitu. Nah, artinya belajar itu tergantung dari orangnya sendiri. Kemauan untuk belajar ya. Kemauan untuk belajar, betul banget. Dan yang terakhir, kesempatan tuh selalu ada. Semasa kita masih hidup, kesempatan itu ada. Ya kan? Iya. Karena saya berpikir kalau misalnya saya diam aja, nanti kalau saya udah usia lanjut, bagaimana? Penyesalan itu kan nggak bakalan ini kembali lagi kita. Betul sekali Bu, sangat betul. Bahkan habis ini kita bicara, saya mau share di komunitas saya. Tentang cerita kita ini, dan saya mau encourage mereka untuk nontonin kita punya diskusi ini gitu loh. Karena banyak hal yang bisa didapat dari
obrolan kita ini, dari maksudnya pengalaman Ibu ya, itu Ya, sangat-sangat menguatkan saya, sangat-sangat menguatkan saya. Jadi kehadiran Ibu itu dampaknya ke saya tuh banyak, Bu. Ibu nggak tahu ya. gitu loh, tapi Makasih. dampaknya ke saya banyak, Bu. Iya, makasih. 1 jam ini benar-benar bikin saya jadi, saya kayak kayak apa ya bilangnya ya? Saya nggak tahu deh. Kayaknya nggak bisa digambarkan dengan kata-kata gitu loh. Sebenarnya Terlalu sih banyak. Ah, sebenarnya memang sebenarnya nih benar ada saya di diri saya sendiri sebenarnya ada penyesalan kenapa saya nggak melakukan dulu gitu ya. Tapi kan hanya ah, hanya hanya menyesali juga kan nggak ada gunanya. Yang penting kita titik ini yes. kita baru mulai ya udah Betul, lakukan gitu. Itu betul, aja yang betul, saya betul. ini. Mm-mm. Betul banget, Bu, betul banget. Dan mungkin ini juga seperti semacam kayak ini, Bu. Yang kita bikin ini, dan Ibu share pengalaman Ibu, ini kita pemberdayaan wanita juga gitu loh. Hmm. Pemberdayaan wanita. Banyak Ya. sekali teman kita yang sekarang ada di jadi ibu rumah tangga, Hmm. berpikir bahwa aku ini hanya ibu rumah tangga. Padahal sebenarnya enggak loh, Bu. Hmm. Ibu rumah tangga itu juga kuat. Iya, Banyak loh yang dibikin sama ibu rumah tangga, Bu. Kita kerja benar. 24 hari, 24 jam 7 hari. Nggak ada ininya, Bu, nggak ada berhentinya. Sakit aja kita waktu kan, Bu. Saya Iya, kalau sakit saya waktu, Bu. Saya sakit itu kalau bisa weekend, hari Sabtu. iya. Ketika nggak ada kerjaan, ketika anak-anak nggak sekolah. Hmm. Bahaya kalau misalnya semuanya lagi bergerak, kita sakit, semua lumpuh, Bu. Semuanya urusan tuh Iya. lumpuh gitu loh. Jadi Iya. sakit aja di waktu gitu loh. Aduh, sakit hari Di- Sabtu aja misalnya. Nggak usah hari Minggu gitu. Kalau saya apa misalnya sakit jangan jangan sampai sakit kalau saya mah. Ah, iya Jangan sampai benar sakit. banget Tapi Ibu. tapi Betul. kalau anak sakit biarin saya yang sakit daripada Yes, anak yes, yes, gitu yes, kalau yes. saya. Setuju, setuju, Bu. Aduh, iya benar banget, saya setuju banget. Makanya pengalaman Ibu ini benar-benar memberdayakan perempuan. Benar-benar memberdayakan Ya. perempuan. Terima Saya kasih saya banyak, ikut Bu. ikut komunitas ini kan ada satu apa ada suplemen itu ya. Suplemen itu juga selama pandemi ini saya minum itu saya jadi akhirnya daya tahan tubuh saya tuh meningkat. Jadi Meningkat, saya meningkat. lebih biasanya saya suka batuk ya, suka Nah, batuk terus kalau udah batuk udah sampai apa rasanya mau ke belakang terus yes, ketekan yes, 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 perutnya yes. Yes, yes, yes. ya kan. Kalau gitu, Nah, Bu. ini saya rasakan setahun ini saya ini tiap hari Fit ya. saya dapat itu jus kayak jus buah gitu. Jadi Mhm, saya mhm. minum setiap hari ya kan. Jadi akhirnya saya pikir-pikir iya ya saya minum ginian malah ini gitu loh. Dan saya juga lebih produktif. Orang kan kalau misalnya kebanyakan nggak ngapa-ngapain pikiran yang ini akhirnya sakit datang. Biasanya sih gitu Mhm. juga. Betul, 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 Iya. betul. Nah, jadi kolega, kalau Anda mau ngobrol sama Bu Mary, mau masuk kelompok atau komunitas WFH, atau juga siapa tahu tertarik sama suplemennya Bu Mary, ayo Iya. silakan DM beliau. Bu, tolong kasih tahu Bu, at, @Florencia_Mary. Dan yes, silakan. bagi teman-teman saya gitu yang mau ikut apa les ya, les apa privat namanya Ya, bisa, bisa Bu, bisa bikin bisa kelas, kelas untuk bahasa kelas. Inggris yang mulai dari Uh, nol, bisa Bu. oh ya, ya biasanya ibu rumah tangga kan nggak mau pikirin Iya, bahasa siap. Inggris. Ah, ah. Bu, ini saya lagi ngajarin ibu-ibu rumah tangga nih. Banyak banget, Oh Bu, dan ngajarin deh. semangat. Kalau ibu-ibu udah belajar, ganas, Bu. Oh, bener. Saya meeting sama komunitas juga kebanyakan ibu-ibu ya. Iya, bener. Kalau bapak-bapaknya alim, ibu-ibunya yang ini. Makanya ibu-ibu harus kuat gitu. Oh, yes. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Yes. Iya, Terima kasih banyak. Bu iya, Mary, Bang. sekali lagi terima kasih banyak buat Iya, kesempatan ini, buat sama-sama. sharing yang luar biasa, Ya, buat menjadi pribadi yang sangat positif. Apa yang Ibu amin. sampaikan hari ini memberi dampak yang luar biasa buat saya pribadi. Dan saya yakin Amin. kolega yang menonton sekarang, termasuk yang Ya, bakal menonton, juga bakal terinspirasi. Terinspirasi ya. dengan apa yang Ibu lakukan. Saya Terima berharap, kasih. dan doa saya Bu ya, doa saya itu Ya, Ibu dapat cita-cita Ibu, dan bukan amin. hanya dapat cita-cita, tapi Ibu juga menjadi pribadi yang jauh lebih menginspirasi untuk lebih banyak Amin. orang. Terima Untuk lebih kasih banyak juga orang. untuk Yes. Miss Judith juga yang
yang sudah mulai Sama-sama, dengan sama-sama, Bu. otodidak dan mengundang saya Iya, yang sama-sama, Bu. yang Sama-sama, Bu. yang tidak Terima kasih, terduga Bu. oleh saya ya kan, akhirnya kita bisa jadi akrab Yes, yes, padahal yes, yes, yes. Yes, 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 yes. ya Aduh, makasih banyak, Bu. Dan ini bukan hanya iya pertama, Bu, ya. Nanti saya undang Ibu berikut-berikut lagi. Jadi boleh, jangan nanti bosan, Bu. saya bisa juga undang Miss Judith kalau Yes, gitu, yes, yes, yes. Silakan, Bu. Silakan kita banget. saling Dengan ini senang ya. hati. Dengan senang hati, Oke, Bu. Dengan senang hati. ya. Yes. Terima kasih banyak, Heeh. Bu. Terima Ya, kasih banyak untuk terima kasih kolega. teman-teman. Yes, silakan, Bu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, buat teman saya atau teman Miss Judith ataupun siapapun yang hadir di IG Live ini. Semoga bisa menginspirasi dan mulai sebelum siap. Yes, yes, yes. Yes, dan saya juga terima kasih untuk semua kolega yang sudah Nah, menonton, termasuk dari komunitas Bu Mary yang juga tadi sudah ikut. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya yakin apa yang kita tonton hari ini sangat-sangat menginspirasi dan memberikan dampak. Terima kasih banyak amin. dan selamat weekend untuk kita semuanya. Bye Ya, Bu Mary. Bye bye. Thank you. everybody. Bye. Bye.